belakang saya ini adalah akses jalan penghubung antara Desa Turus Gede menuju Dusun Bagel, Desa Mondoteko, Desa Ngadem, belok ke kiri menuju Dusun Pandak, Desa Pragu, Kecamatan Sulang. Desa Turus Gede adalah TKP kasus pembunuhan satu keluarga, seniman Ki Anom Sebekti. Sedangkan Dusun Pandak, Desa Pragu merupakan tempat tinggal tersangka pelaku. Setelah melakukan aksinya, diduga kuat tersangka pelaku melintasi jalur yang sepi ini, kemudian membuang barang bukti dari atas jembatan sungai Desa Ngadem. Keesokan harinya, ketika tersangka pelaku diminta untuk datang oleh salah satu putra korban, tersangka juga menenggak pestisida jenis obat rumput di sekitar akses jalan ini. Saya, Mustafa Musa, akan melaporkannya lebih lengkap untuk Anda. Sumani, usia 44 tahun, tersangka pelaku kasus pembunuhan 4 orang sekeluarga di Desa Turus Gede Rembang, mengaku membuang barang bukti ke sungai perbatasan antara Desa Ngadem dengan Desa Mondoteko Rembang dari atas jembatan. Barang bukti yang dibuang meliputi 2 buah handphone milik korban dan balok kayu untuk sarana membunuh korban. Posisi Desa Ngadem ini terletak di tengah-tengah antara TKP Desa Turus Gede dengan rumah tersangka pelaku di Dusun Pandak, Desa Pragu, Kecamatan Sulang. Pembuangan barang bukti terjadi setelah tersangka beraksi, kemudian perjalanan naik sepeda motor menuju pulang ke rumah. Penasihat hukum tersangka pelaku, Darmawan Budiarto, mengutip keterangan tersangka saat mendampingi pemeriksaan oleh petugas reskrim di RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang, Senin sore 15 Februari 2021. Tersangka beralasan balok kayu ia peroleh dari depan rumah korban, sedangkan barang bukti senjata tajam berupa sabit tersangka menyangkal. Sumani bersikukuh menghabisi nyawa korban dengan balok kayu seberat 3 hingga 5 kg. Sumani membuang barang bukti handphone korban maupun balok kayu untuk menghilangkan jejak. Jadi yang disampaikan kepada penyidik, alat atau sarana yang digunakan murni 1 balok. Itu pun diperoleh di sekitar rumah korban. Balok berukuran 3-5 kg. Kalau sabit tidak diakui? Sabit tidak diakui. Kalau ada bercak mungkin ada alasan? Yang disampaikan tersangka kemungkinan waktu mau membersihkan pakaian di kamar mandi rumah tersangka. Yang pasti dia menolak, menyangkal kalau menggunakan senjata tajam berupa sabit. Tersangka memastikan dia seorang diri? Dipastikan dia pelaku tunggal, seorang diri. Tersangka membuang HP milik korban berikut balok, dibuang di jembatan di bawah di Desa Ngadem, jembatan di Desa Ngadem, dibuang, langsung dibuang. Sungai Ngadem sendiri termasuk sungai besar dan 1 jalur dengan muara sungai Karanggeneng Rembang. Kepala Desa Ngadem, Darsono, membenarkan saat hari kejadian antara tanggal 3 sampai 4 Februari lalu, kondisi debit air sungai meningkat akibat hujan semalaman. Dimungkinkan barang bukti terseret arus sungai. Tapi untuk kepastiannya ia menyarankan bisa dilakukan pengecekan kalau air sungai mulai surut. Kalau sungai di Desa Ngadem itu termasuk sungai besar, Pak. Kenapa saya kategorikan besar? Karena kalau ada hujan deras seperti kemarin, banjirnya juga udah mau dekat dengan paling bawah jembatan itu Peres, Pak. Jadi itu. Nah, terus kalau seandainya musim kemarau itu juga kering, Pak. Seandainya ada barang yang dibuang ke situ, Pak, kemungkinannya gimana? Kemungkinan hanyut tetap, Pak. Apalagi arusnya harus deras sekali. Besar ya? Iya. Kalau tanggal 4 kemarin, Pak, curah hujannya seperti apa? Curah hujannya ke tanggal 4 kemarin juga termasuk besar, Pak. Udah juga kemarin juga udah banjir. Saran jenengan, Pak, kalau seandainya ada pencarian gimana? Kalau saran saya untuk pencarian barang-barang yang dibuang di sungai itu tunggu kering, Pak. Tunggu airnya kecil, Pak. Nah, kalau seandainya memang istilahnya mau dipaksain apa ya, mau nggak mau tetap harus kita bikin nyegat di Karanggeneng, Pak. Muara Sungai Ngadem kan di Karanggeneng, Pak. Jaraknya lumayan jauh, Pak? Sekitar 4 kiloan, Pak. Pihak kepolisian sendiri sudah menyisir lokasi pembuangan barang bukti untuk melakukan pencarian. Namun sampai Selasa sore 16 Februari 2021, barang bukti belum ditemukan karena terkendala arus sungai dan lebatnya pepohonan.